Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Yang Anda lihat ini adalah main battle tank alias tank tempur utama Rusia dari jenis T-90, di mana salah satu keunggulan dari rampur lapis baja ini terletak dari meriam kaliber 125 mm. Mengenai pengalaman tempur, MBT T-90 sudah terbilang battle proven, seperti dioperasikan dalam Perang Dagestan, Perang Sipil di Suriah, Perang di Donbas, sampai konflik di Nagorno-Karabakh antara Armenia melawan Azerbaijan. Fokus pada meriam kaliber 125 mm. Bagaimana bila meriam sebesar itu dipasangkan pada rampur amfibi? Mungkinkah meriam sekaliber itu dapat dipasang pada rampur amfibi, bahkan melakukan tembakan saat mengarung di air? Tentu itu menjadi pertanyaan menarik, dan jawabannya adalah mungkin dan bisa dibilang justru bisa. Inilah Sprout SDM-1 Octopus. Adalah salah satu dari sekian banyak rampur amfibi produksi Rusia yang pernah ditawarkan ke Indonesia. Dibangun dari platform BMP-3, Sprout SDM-1 menawarkan sensasi yang unik, yaitu lincah di darat dan air laksana rampur lintas udara BMD-4M. Namun, punya daya hancur sekelas main battle tank, suatu kombinasi yang terbilang langka. Faktanya bagi Rusia, rampur yang punya label resmi 2S25M Sprout SDM-1 ini memang terbilang barang baru. Bahkan Sprout belum secara resmi dioperasikan oleh militer Rusia sejak diperkenalkan pada ajang ERMI 2018. Status Sprout SDM-1 masih dalam tahap uji coba yang berkelanjutan. Menurut keterangan Rostek, disebutkan uji secara keseluruhan Sprout SDM-1 akan tuntas pada tahun 2022. Dan kabar terbaru, Sprout SDM-1 baru saja tuntas melalui uji berenang tahap awal di laut, yaitu dengan mengambil lokasi di kawasan Laut Hitam. Lulus di uji tahap pertama, Sprout SDM-1 akan masuk ke uji tahap kedua, di mana akan dilakukan uji penembakan saat rampur ini berenang atau mengapung di laut. Secara teori, rampur ini sanggup berenang dalam kondisi sea state 3 atau ketinggian gelombang maksimum 1,25 meter. Pada musim gugur tahun ini, Sprout SDM-1 dijadwalkan untuk menjalani uji iklim dan dioperasikan sejauh 8.000 km guna menguji ketahanan mesin dan sistem yang terkait. Bila itu semua lolos, maka Sprout SDM-1 akan mulai diproduksi untuk kebutuhan militer Rusia. Lebih dekat dengan Sprout SDM-1. Dalam terminologi militer Rusia, rampur ini masuk ke segmen Amphibious Light Tank. Bahkan Rusia menugaskan Sprout SDM-1 sebagai Airborne Light Tank, alias kendaraan tempur untuk mendukung operasi pasukan lintas udara. Beberapa elemen pengendali di rampur ini
mengadopsi yang ada di MBT T90MS. Senjata pamungkasnya adalah meriam 2A75M kaliber 125 mm dengan bekal 40 munisi dalam kubah. Segala jenis munisi standar di kaliber 125 mm dapat dilepaskan dari sprut SDM-1. Jarak tembak efektifnya ada di rentang 2-5 km. Teknik pengisian munisi mencomot teknologi Automatic Ammunition Loading System. Dengan begitu, awak rampur ini cukup dilakoni oleh 3 orang saja tanpa kehadiran loader. Laras meriam 2A75M dapat digunakan untuk meluncurkan rudal anti-tank berpemandu laser yang punya jangkauan 5 km dan mampu menggasak helikopter yang terbang rendah. Bobot sprut SDM-1 ada di kisaran 18 ton. Selain meriam 125 mm, senjata pada laras adalah senapan mesin berat kaliber 12,7 mm dan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm. Tentang kapabilitas amfibi, sprut SDM-1 disokong 2 waterjet, menjadikan rampur ini sanggup melaju di air dengan kecepatan 7 km per jam. Rampur amfibi ini dapat melaju dalam gelombang Sea State 3, seperti halnya BMP-3F yang dioperasikan Korps Marinir TNI AL. Sprut SDM-1 sanggup melakukan penembakan saat melaju di air. Sementara sebagai bagian dari elemen pasukan lintas udara Rusia, 2 unit sprut SDM-1 dapat dibawa oleh pesawat angkut sekelas Ilyushin IL-76. Nah, demikian update alutsista lapis baja yang dahulu pernah ditawarkan ke Indonesia dan kabarnya juga ada ketertarikan dari pihak Indonesia. Namun kembali lagi,
Rampur amfibi ini belum selesai dalam fase uji coba. Sekian dulu konten kami kali ini. Dan seperti biasa, bila Anda suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. See you!